ya Mas Adit seaman mungkin. Nggak harusnya yang juga ini boleh. Kira-kira Mas Adit hari ini udah ngapain aja sebelum datang ke sini? Iya, tadi ada ini Bu, kelas, terus berinteraksi lah sama teman-teman kelas, kerjain tugas, ketambahan tugas ini, apa itu namanya, statis, bikin SPSS. Oh, berarti emang hari ini jadwal statistik ya kalau kayak gitu ya? Iya. Terus berarti untuk hari ini tuh Mas Radit lumayan free atau misalnya emang ada kegiatan lain setelah ini? Untuk sekarang masih ada waktu kosong sih Bu. Nanti soalnya agak siangan saya ada acara di bawah. Ada acara di sebelah bawah ya? Iya. Berarti kalau untuk Mas Radit sendiri banyak waktunya ya untuk hari ini? Iya. Ibu juga mau mengingatkan kembali terkait kesepakatan waktu ini bahwa ternyata Ibu memiliki waktu kurang lebih 45 menit untuk sesi konseling ini karena Ibu akan ada rapat bersama konselor-konselor lain. Kira-kira untuk 45 menit sendiri apakah cukup untuk Mas Radit? Cukup sih, jauh. Baik, kalau misalnya dirasa cukup kita bisa langsung ke sesi konselingnya ya. Sebelumnya Ibu juga mau bertanya di sini ke Mas Radit. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu untuk Mas Radit? Ya, jadi sebenarnya gini sih Bu, selama perkuliahan itu yang membuat vibes perkuliahan itu gak enak ya itu pas pada saat emang kalau kuliah tugasnya emang banyak kan, itu kalau menurut saya wajar, tapi ketambahan yang bikin gak enak itu kayak lingkungannya aja sih Bu. Menurut saya itu kayak toksik dari pertemanannya, kelompoknya dan yang lain-lain lah Bu. Terus gitu sih Bu, kayak dia merasa di ini sih Bu, kayak nggak dianggap sebagai anak rombel situ sih Bu. Kayak mereka hanya menganggap teman rombelnya sendiri, kayak itu mereka menganggap bahwa teman rombelnya mereka itu yang circle-nya aja sih Bu gitu. Dan tugas banyak, teman-teman kayak gitu, tambahan banyak acara-acara kepanitiaan Bu, jadi makin sibuk gitu, jadi makin capek lah bawaannya. Jadi di sini yang saya tangkap ya, Mas Radit merasa tidak nyaman menjalani kehidupan perkuliahan. Di sisi pertama tugas yang banyak, tapi Mas Radit sudah mewajarkan hal itu karena pada umumnya kalau misalnya kuliah tugasnya memang banyak. Yang kedua, tadi saya lihat Mas Radit banyak meng-highlight terkait kondisi pertemanan Mas Radit, di mana Mas Radit merasa bahwa teman-teman Mas Radit tidak menganggap Mas Radit sebagai anak kelasnya. Dan yang terakhir tadi di mana sibuknya organisasi yang membuat Mas Radit akhirnya merasa kehidupan kuliah ini merasa lelah. Seperti itu, apakah itu sudah dilakukan? Iya benar. Baik, jika dirasa benar berarti kan di sini ada 3 masalah yang kita Mas Radit rasakan dari dosen, dari tugasnya perkuliahan yang dikasih dosen, terus ditambah lingkungan pertemanan yang dirasa kurang nyaman, dampak ke organisasi. Kiranya dari 3 masalah ini manakah yang Mas Radit merasa sepertinya ini memang perlu diselesaikan di dalam konsep ini, perlu ditemukan solusinya? Ini sih Bu, yang paling bermasalah itu ya yang di pertemanan itu sih Bu. Kayak gimana ya, kita kan udah di semester 3 Bu, dan itu kan akan menjadi semester akhir kita untuk diacak lagi kan Bu anak-anaknya. Jadi ya seharusnya mereka mengerti lah, nggak cuma itu aja teman mereka, tapi kan banyak yang lain gitu kan Bu. Nah tapi di sisi dari pandangan saya itu kayak mereka hanya memandang teman circle-nya mereka sendiri gitu loh Bu. Jadi tidak memperdulikan yang lain, walaupun terlihat kayak wah paling tegas nih, paling ini, tapi kayak gimmick sih Bu. Aku merasa mereka hanya gimmick aja buat image yang bagus di depan yang lain, padahal pada kenyataannya enggak begitu sih. Kelihatan dari komunikasi di grup lah, nah itu apalagi misal kalau tugas kelompok itu wah
kelompoknya itu benar-benar jelek banget bu. Orang yang satu circle yang dipilih itu ya jadi satu circle terus dalam satu kelompok, sedangkan yang lain hanya dilempar begitu saja dan diabaikan, nggak dipikirkan gimana ke depannya sih bu. Gitu ya. Boleh kira-kira ibu boleh kalau minta Mas Radit menjelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud di sini, teman-teman kelasnya itu sering membuat gimmick dalam lingkungan sosialnya. Ini sih bu, kayak istilahnya itu mereka memperlihatkan diri mereka itu kayak yang paling pinter lah, yang paling paling lah bu, kayak yang paling mendominasi kelasnya itu sendiri bu. Jadi itu sebenarnya itu nguras energi sosial banget bu. Jadi di sini Mas Radit merasa drain out ya, drain out atau burn out mungkin bisa disebut seperti itu, dimana yang seharusnya kelas itu kan pasti aktifnya bersama ya, bareng-bareng, namanya achieve bareng-bareng, tapi Mas Radit malah merasa di sini burn out karena ya orang-orang ini hanya fokus pada dirinya mereka saja. Apakah itu benar? Iya benar. Benar. Terus kira-kira ini ingin ditanyakan Mas Radit, apa yang membuat Mas Radit semakin merasa burn out dengan aktivitas mereka, di mana sebenarnya anak-anak kuliah itu pasti fokus atas dirinya masing-masing. Membuat lebih burn out bu. Iya betul. Itu bu, saya masih kesel aja bu, kayak bikin stres itu ya mereka ini bu. Kan saya pengen tugas saya itu cepat selesai gitu loh bu, tapi malah apa ya, kalau dikelompokin di luar circle-nya itu mereka kayak males gitu loh bu, kayak ini ya loh apa sih ininya, terus aktif gitu loh, kalau bukan sama circle-nya gitu males banget, kayak gimana ya, yang penting yaudah sekalian gitu loh, kayak ngelepas itu kan. Aku ya sebagai anggota kelompok kan berusaha juga kan, kayak ini gimana nih teman-teman, aku berusaha tapi kebebanan sama satu orang yang benar-benar itu harus sama temannya sendiri gitu loh, teman circle-nya sendiri gitu loh. Kalau nggak sama teman circle-nya ya dia males gitu loh, malesnya gitu. Oke, sebelumnya Mas Radit boleh ini dulu ya, boleh diatur dulu nafasnya, tangannya ditahan dulu untuk membuka, karena khawatirnya merusak fasilitas karena nanti resikonya di fisik Mas Radit juga. Oke, boleh diatur dulu, nanti kalau udah dirasa relax boleh dilanjutkan. Ya, Sudah lebih baik? iya. Tadi di sini Ibu menangkap bahwa di sini Mas Radit merasa burn out dalam sisi dimana yang seharusnya jika kita berkelompok dalam bertugas itu otomatis kan fokus untuk semuanya, bekerja satu sama lain, betul? Tapi di lain sisi di sini juga Mas Radit menyebutkan tadi bahwa di mana teman-teman kelas Mas Radit ini tidak mau bekerja sama apabila teman kelompoknya bukan teman-teman dari circle-nya. Apakah betul? Selamat siang Mas Radit. Ya boleh masuk dulu. Terima kasih bu. Boleh duduk senyaman mungkin ya, relax aja, Iya, Bu. santai aja di sini. Sini aja kayaknya. Iya boleh. Aduh. Ya, lega ya. Ya, Ya. capek aja. Berarti Mas Radit hari ini hektik ya kalau kayak gitu? Iya hektik banget bu, hektik parah. Nah, hari ini habis ngapain aja? Jadi hari ini habis bimbingan sih bu, kayak bimbingan sama dosen, terus setelah bimbingan kan revisi lagi tuh bu. Terus itu dipanggil job kerja di gym, jadi benar-benar hektik banget, jadi capek banget. Pokoknya masih bukan aja, tapi overall buat hari ini alhamdulillahnya naik. Berarti setelah sesi konseling ini kira-kira Mas Radit ada kegiatan lain atau enggak? Mungkin habis sekarang sih nanti ada agenda, paling saya turun ke bawah ya, paling ketemuan sama teman-teman saya sih bu, yang
komunitas dari reptil itu ada mau ngadain pameran, jadi ya sibuk banget. Oke, berarti kan ternyata di sini Mas Rudi hektik banget ya. Setelah Mas Rudi dari saya pun harus ketemu sama komunitas kecil lagi sama orang bawah. Berarti untuk kali ini kita sesi counselingnya jadwalnya diatur dulu ya. Karena kebetulan setelah ini ternyata saya juga ada keterbatasan waktu karena saya di meeting lain dengan peserta konseling lain. Maka dibataskan mungkin kurang lebih sekitar 45 menit. Apakah cukup untuk Mas Rudi atau mungkin terlalu mepet dengan jadwal setelah ini? Insya Allah cukup sih. Ya, insya Allah. Baik, cukup ya. Iya. Mungkin kurang lebih ini sih Mas, karena rasanya tadi hektik ya di Mas. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Mas di sini? Iya, sebenarnya gini sih Bu, mungkin hektik gitu ya. Jadi ada beberapa sih Bu yang bikin jadi padat banget untuk hari ini kan. Apalagi kayak permasalahan seperti saya emang orangnya gak terbiasa manajemen waktu kan. Terus ditambah lagi kan saya sudah semester 7, jadi benar-benar dia sebenarnya kosong sih Bu, kosong, tapi revisiannya itu yang bikin menuhi waktu saya sih Bu. Jadi ya itu, terus ditambah lagi kadang itu job-job dari pekerjaan yang saya susah atur sih Bu. Jadi ya di ketiga itu sih kayak benar-benar pusing, kayak semuanya itu harus terjadi di satu hari yang sebentar 24 jam gitu. Oke, berarti di sini ada berapa masalah yang saya highlight dan yang Mas Radit rasakan. Yang pertama itu dari manajemen waktunya. Sekalipun Mas Radit sudah semester 7, kemungkinan besarnya lowong, tetapi kan manajemen waktunya belum dirasa baik dari Mas Radit sendiri. Terus yang kedua, hal ini juga dipengaruhi sama revisi yang ada dari dosen. Ditambah lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya freelance yang Mas Radit kerjakan dan dirasa tidak cukup untuk dikerjakan 1 kali 24 jam. Nah, ini kan sebenarnya untuk ketiga masalah ini sebenarnya sangat-sangat penting ya. Kira-kira nih yang ingin saya tanyakan ke Mas Radit, dari tiga masalah ini mana dirasa yang Mas Radit rasa ini sangat urgent untuk diselesaikan? Ini sih Bu, tentang manajemen waktu Bu, kayak apa ya, susah banget Bu loh Bu. Kayak saya itu merasa bodoh sekali loh sama yang, padahal saya merasa tertinggal banget sama teman-teman saya ya sepantaran sama saya, tapi keren ini saya masih merasa tertinggal sama mereka karena dari manajemen waktunya mereka itu lebih bagus dari saya ya. Gitu sih, kayak istilahnya ya itu manajemen waktu sepertinya saya harus lebih yang paling harus saya sih. Oke, mungkin Mas Radit sebelumnya boleh dipilih dulu ya diatur nafasnya lebih relax dulu. Dan untuk tangannya juga dikontrol, khawatirnya nanti emosi Mas Radit tidak terlampiaskan dengan baik, tidak tersampaikan dengan baik, malah jadi padahal tidak nafasnya ya. Iya. Sudah lebih relax? Mungkin dari Mas Radit sendiri boleh diceritakan lebih lanjut nih, kira-kira mungkin waktu yang kurang seperti apa yang Mas Radit rasakan? Ya kan manajemen waktu yang saya rasakan itu seperti ini sih Bu, kayak istilahnya itu kadang itu dari acara yang ketambahan lagi kan, acara yang komunitas di bawah itu emang kadang nggak ini sih, kadang itu mendadak terus gitu Bu. Terus ditambah dosen kan seenaknya, saya kan hanya menuruti saja, jadi itu ketabrak sama hal itu. Terus saya juga harus nyari uang buat keperluan saya di sini, makanya saya ditambah buat ngejob situ tuh. Jadi dari saya sendiri pun belum bisa membagi mana yang lebih dulu diutamakan waktunya gitu. Jadi saya memahami juga ada rasa kesal ya, dimana ketika kita sudah mengatur baiknya seperti apa, tapi ternyata ada beberapa hal di luar kontrol kita sendiri terhadap orang lain. Misalnya kayak tadi dosen yang Mas Radit tadinya nyuruh saya seperti ini, di sisi lain Mas Radit punya waktu komunitas di jam segini, dan itu kan akan menjadi kesulitan
Sebenarnya juga saya tuh bingung gitu, kayak istilahnya gimana caranya saya itu memanage waktunya saya itu. Berarti sebenarnya saya ingin menanyakan juga ya kepada Mas Radit, apa yang membuat Mas Radit merasa bahwa kecewa sekaligus bingung terkait manajemen yang sudah Mas Radit lakukan? Sebenarnya gini sih, saya merasa bingungnya itu karena masih bingung apa yang harus saya utamakan di semester 7 ini sih. Karena ya tadi tiga hal itu kan penting kan, karena penting menurut saya pribadi penting. Jadi ya saya merasa perlu semuanya, tapi saya masih susah dalam memanage waktu saya untuk membagi ketiga hal tersebut Bu. Apalagi ditambah yang tadi kan kayak istilahnya yang